Sambut salam hangat, sambut salam semangat, sambut salam cinta dan penuh kasih sayang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Sandi Mustafa dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BK 4 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu subgenre yang berjudul life skill atau bahasa Indonesianya bisa disebut dengan keterampilan hidup atau pengembangan diri. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf karena mungkin nanti bakal ada suara noise dari luar. Kebetulan di luar banyak anak-anak, jadi mohon dimaklumi gitu. Nah, pada dasarnya kita sudah tahu kalau manusia itu pada dasarnya ya makhluk sosial gitu. Dan tugas makhluk sosial itu adalah beradaptasi, bersosialisasi dan bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat itu tadi tentunya kita harus mempunyai keterampilan hidup gitu. Kenapa kita harus mempunyai keterampilan hidup? Ya supaya kita bisa survive di masyarakat itu sendiri gitu. Nah, di sini saya mempunyai dua pandangan tentang keterampilan hidup. Nah, pandangan yang pertama, jika seseorang tidak mempunyai keterampilan hidup, maka orang itu bakalan tidak bisa menyesuaikan diri, bakalan sulit beradaptasi, bahkan dia bisa menjadi minoritas, dan yang paling parah, dia bisa menjadi orang yang dibully di masyarakat itu sendiri. It's okay. Itu pandangan yang pertama. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini di mana jika seseorang mempunyai keterampilan hidup yang baik itu, maka dia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, dan tentunya dia bisa menjadi pemimpin di masyarakat itu sendiri atas apa ya keterampilan yang dia miliki sangat baik. Nah, oke. Sebenarnya keterampilan hidup itu apa sih? Nah, menurut Depdiknas tahun 2002, keterampilan hidup adalah kemampuan seseorang untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang itu bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan tuntutan, tantangan dalam kehidupannya sehari-hari itu, dan itu secara efektif. Nah, ada beberapa jenis tentang keterampilan hidup itu. Nah, yang pertama ada keterampilan fisik itu. Keterampilan fisik ini bisa ditunjukkan secara fisik, bisa dengan cara melihat, merasa, bergerak gitu. Nah, contoh yang lebih mudah, orang-orang atau kita remaja sering begadang sama teman-teman, bergadang ngerjain deadline tugas gitu, dan bergadang sampai bermain game online, dan tanpa kita sadari itu tuh ada keterampilan fisik gitu, dan itu kaitannya dengan ketahanan fisik kita, ketahanan tubuh gitu. Dan ketahanan tubuh itu atau ketahanan fisik kita itu harus dibarengi dengan pola makan yang baik, pola tidur yang cukup, dan sering berolahraga. Karena apa? Supaya menjadi remaja yang sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada keterampilan mental. Keterampilan mental di sini dibagi menjadi 3. Keterampilan yang pertama itu ada keterampilan mempercayai dan menghargai diri sendiri. Terus yang kedua ada keterampilan mengelola stres, dan yang ketiga keterampilan mengambil keputusan itu. Nah, mempercayai dan menghargai diri sendiri itu ya kita harus percaya diri atas apa yang potensi yang kita miliki itu, dan kita harus apresiasi atas apa yang telah kita lakukan. Karena terkadang gini nih, banyak remaja sekarang yang terlalu sering mengapresiasi orang lain tapi tidak mengapresiasi dirinya sendiri atau lupa, dan mudah-mudahan teman-teman tidak berada dalam zona itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada kemampuan mengelola stres. Kemampuan mengelola stres di sini dalam artian kita bukan menghilangkan stres itu sendiri gitu. Kita bukan menurunkan tingkat stresnya gitu. Tapi di sini kita tahu cara, kita tahu bentuk, kita tahu waktu dari stres itu sendiri. Terus yang ketiga ada keterampilan mengambil keputusan. Keterampilan mengambil keputusan ini dalam artian ya kita harus tegas atas apa yang kita akan pilih gitu. Nah, ada tips buat remaja yang kurang dalam mengambil keputusan itu. Nah, yang pertama kita identifikasi masalahnya dulu. Sebenarnya masalah itu apa sih? Nah, setelah diidentifikasi maka kita pilih kemungkinan jawaban gitu atas apa ya hasil identifikasi kita tadi. Terus yang ketiga ada pilihlah kemungkinan tadi yang baik gitu. Karena pada dasarnya pada satu titik kita ngerasa oh ini nih jawabannya pasti ini gitu. Pasti kita merasa gitu, dan kita gak tahu kedepannya bakal gimana, kita gak bakalan tahu, dan semua orang juga gak tahu gitu. Tapi ya setidaknya kita mempunyai pilihan itu untuk menentukan sesuatu. Nah, itu. Terus yang ketiga ada keterampilan emosional nih. Keterampilan emosional ini dibagi menjadi 2. Ada keterampilan asertif atau tegas, terus ada keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Nah,
keterampilan asertif itu apa sih? Nah, keterampilan asertif itu adalah mengekspresikan ide, perasaan, dan membuat batasan-batasan dengan orang lain. Dalam artian kita tegas gitu. Tapi kita tidak melukai hati orang lain gitu. Dan ketika kita tegas, kita juga tidak merendahkan diri kita. Dalam artian ya kita tegas tidak perlu untuk melukai hati orang lain, dan kita tegas tidak perlu untuk merendahkan diri kita sendiri. Jadi ini kemampuan yang sangat cukup sulit, tapi ini bisa dengan cara dilatih. Terus yang kedua ada keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain di sini dalam artian ya komunikasinya itu efektif gitu. Nah, di sini ada tips supaya komunikasi kita efektif dengan orang lain gitu. Nah, yang pertama ada keterampilan adanya partisipasi gitu. Ya tentu dong harus ada partisipasi ketika kita berkomunikasi, ada lawan bicaranya gitu, dan mempunyai kemauan. Terus yang kedua ada ketersambungan di sini ada bahan obrolan atau bahasan yang membuat kita relate gitu, nyambung. Terus yang ketiga ada kesejajaran di sini dalam artian pola interaksi kita itu dua arah, tidak satu arah. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adanya kejujuran. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kenapa kejujuran bisa mempengaruhi efektifnya suatu komunikasi? Nah, karena menurut saya kejujuran itu menjadi skill tersendiri gitu. Karena ketika kita jujur, pasti orang lain juga bakal mendengarkan. Dan ketika orang lain mendengarkan, pasti kita ceritanya itu atau komunikasi itu enak gitu. Karena didengarkan pun ketika orang lain berbicara kepada kita. Jadi kejujuran itu sangat mempengaruhi gitu feel dari sebuah komunikasi. Terus yang ketiga ada memberi makna dalam artian di sini kita memberi makna kepada orang lain, pun orang lain kepada kita gitu. Dalam artian ya ambil makna itu entah dari cerita pengalaman kita, dari pola pikir kita, dan itu langsung nerap bahasanya itu, bahasa kata nerap gitu. Itu. Terus yang terakhir ada menghasilkan sesuatu. Dari setiap obrolan yang kita harus menghasilkan sesuatu, itu udah menjadi udah menjadi perlu guys. Kalau misalkan kita curhat mungkin cuman sekedar curhat tapi setidaknya komunikasi di sini harus menghasilkan sesuatu dalam artian kita merasa tenang, kita mendapat ilmu dan lainnya. Terus yang keempat ada keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ini dibagi menjadi 3. Ada keterampilan memahami kehidupan, ada keterampilan menyadari kehidupan, dan ada keterampilan melaksanakan kehidupan spiritual itu tadi. Nah, keterampilan memahami kehidupan spiritual itu dalam artian kita aware kalau misalkan semua yang ada di muka bumi ini ya itu diciptakan oleh dirinya gitu, dan itu ditentukan oleh dirinya gitu, dan kegiatan kita di sini dan itu diatur oleh dirinya gitu. Dalam artian ya kita percaya adanya dia sang maha pencipta atau Tuhan kita. Terus yang kedua ada keterampilan menyadari kehidupan spiritual. Menyadari dalam artian di sini kita mempunyai hubungan dengan orang lain, kita mempunyai hubungan dengan alam, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan itu kita harus sadari itu gitu, karena ya kita diciptakan oleh dirinya. Terus yang ketiga ada keterampilan melaksanakan kehidupan spiritual. Dalam artian melaksanakan di sini ya seperti ibadah gitu. Contohnya nih kita ambil sembahyang. Sembahyang itu kan sebagian dari ibadah, dan ketika sembahyang kita harus mendalami atau memaknai atas ucapan-ucapan dari doa atau dari bacaan dari sholat itu sendiri gitu, sembahyang itu sendiri. Dalam artian ya kita harus meresapi dan memaknai ucapan arti dari kalimat-kalimat yang kita lantunkan. Terus yang kelima ada keterampilan kejuruan. Kenapa disebut keterampilan kejuruan atau vocational skill ini? Dalam artian di sini bukan akademik, tapi di sini non akademik. Dalam artian ya kita bekerja atau bekerja sesuatu atas minat, bakat, dan hobi kita gitu. Dan ini contohnya, jika ada mahasiswa yang di kelasnya itu kurang aktif, kurang aktif lah dalam perkuliahan gitu, tapi dalam wirausaha dia aktif banget nih. Nah, itu bisa disebut dengan vocational skill atau kejuruan, karena dia bekerja sesuai minat bakat dia gitu, dan itu sangat baik gitu. Dan perlu digarisbawahi vocational skill ini di akhirnya mendapatkan penghasilan gitu. Jadi atas minat kita, hobi kita, dan itu menghasilkan penghasilan gitu.
Terus yang terakhir ada menghadapi kesulitan. Menghadapi kesulitan di sini dalam artian ya setiap orang perlu gak sih, emang perlu sih ya, harus mempunyai menghadapi kesulitan ini dengan cara kita harus siap gitu, bisa mencari ilmu atau mencari sudut pandang dari orang lain. Jadi ketika orang lain dalam masalah, kita perhatikan bagaimana sih dia menghadapi masalahnya gitu, bagaimana sih si A menghadapi masalahnya. Nah pun kita juga bisa mengandalkan masa lalu kita atau pengalaman kita untuk memecahkan suatu masalah. Dan menghadapi kesulitan ini cukup bagi remaja itu, karena tadi ya kurang percaya itu tadi. Jadi kadang remaja sekarang jika dikasih kesulitan pasti langsung langsung ya gitulah pada ngeluh. Padahal jika kita mempunyai keterampilan menghadapi kesulitan ini, pasti kita bakal menjadi orang yang sangat perfeksionis gitu ya, dan menjadi teratur gitu, dan menjadi strong istilahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap kata dan ucapan saya tadi gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan. Dan terlebih saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia telah memberi ruang buat saya untuk bisa berbagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.